seluruh jemaat Philadelphia dimanapun berada. Yuk, minggu ini jam 9 pagi kita akan mulai ibadah kita bersama-sama di rumah kita masing-masing ya. Ajak keluarga, ajak yang ada di rumah, kita kumpul, bisa di ruang tamu atau mungkin di ruang kamar doa. Kita doa serentak, kita menyembah, kita memuji Tuhan bersama-sama. Memang sesuai dengan himbauan dari pemerintah bahwa dalam beberapa minggu ke depan kita belum bisa berkumpul di gereja, tetapi itu tidak menghambat, tidak menghalangi kita untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saya sebagai gembala saudara, ayo ya jam 9 pagi ini kita kumpul bersama di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita akan mulai, kita nyanyi satu pujian yang mengatakan, mari ikuti saya. Bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Sekali lagi kita bersama-sama nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, amin. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan, amin. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Mari kita sembah Tuhan, seluruh jemaat Philadelphia, mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sembah Dia. Sembah Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Sembah, kami sembah, oh, lawan umat-Mu ya Tuhan dimanapun berada. Berkati kami dengan kuasa-Mu, perlindungan-Mu. Kami datang menyembah. Curahkanlah kuasa-Mu. Mari saudaraku sembah Tuhan. Sembah, rasakan jamahannya, rasakan lawatan Tuhan. Biar segala roh kekhawatiran, roh ketakutan Tuhan ambil alih dalam hidup kami. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, amin. Saat ku tak
Ya benar Tuhan, sekali lagi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi Bapak Ibu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sama-sama katakan, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita satu hati berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada minggu pagi ini kami boleh ada sampai hari ini oleh karena kasih, kemurahan, anugerah, dan berkat, pertolongan, penyertaan dari Tuhan. Dan dimanapun jemaat Philadelphia berada, sebelum kami mendengarkan firman Allah, Tuhan berkati kami, urapi kami, ampuni segala salah dosa kami. Dan biarlah pujian-pujian yang baru saja kami nyanyikan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan itu boleh memberikan satu kekuatan, satu penghiburan, satu pengharapan yang baru kepada kami, umat Tuhan, segenap jemaat Philadelphia dimanapun berada. Sebentar kami akan dengar firman Allah. Tuhan urapi firman-Mu, dan hamba berdoa biar lewat kebenaran firman Allah Tuhan memberikan kekuatan bagi yang lemah, menyembuhkan bagi yang sakit, dan juga memberikan penghiburan bagi yang susah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka mata hati kami untuk kami diberkati firman Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Baik, salam Philadelphia, shalom Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan. Senang sekali kalau kita boleh berjumpa di acara live streaming pada pagi hari ini, pada tanggal 29 Maret 2020. Puji Tuhan, sebagaimana yang saya sampaikan pada minggu kemarin, bahwa ini waktunya, ini harinya kita berdoa dan berjaga-jaga. Oleh sebab itu saya rindu kita semua dimanapun jemaat Philadelphia berada, ingat bahwa berdoa dan berjaga-jaga seperti yang firman Allah katakan, tidakkah engkau jangan sanggup berjaga saja 1 jam dengan aku? Berdoalah, berjaga-jaga, sebab roh kita menurut tapi daging kita lemah. Nah, firman yang saya sampaikan pada pagi ini, dan saya percaya seluruh jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan secara langsung atau nanti akan direkam dan dibagikan kepada saudara, saya akan mulai ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-14. Mazmur, kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat 14. Firman Allah berkata kepada kita, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Satu kebenaran firman Allah yang saya percaya dapat memberikan satu kekuatan, penghiburan bagi kita yang hadir, yang menyaksikan pada pagi hari ini, di mana dikatakan sekali lagi, nantikanlah Tuhan. Pemazmur berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu,
Dan diulangi sekali lagi, ya nantikanlah Tuhan. Kenapa dikatakan di dalam firman Allah nantikanlah Tuhan? Ya, karena saya percaya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Orang-orang yang menantikan Tuhan adalah orang-orang yang hidup yang berserah kepada Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang sabar menunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu waktu yang terbaik buat setiap orang yang percaya. Seperti yang pernah saya katakan kepada jemaat pada waktu kita ibadah di gereja, di balik awan yang gelap ada pelangi indah yang akan bersinar, yang akan menyinari hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, oleh sebab itu dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-14 dikatakan sekali lagi, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hari-hari ini kita bisa melihat dunia mengalami ketakutan yang luar biasa. Ya, banyak orang yang sedang mengalami yang namanya ketakutan. Siapa yang tidak takut, Bapak Ibu? Menghadapi wabah ini, menghadapi pandemi ini, Tuhan, yang kita nggak tahu, yang tidak terlihat. Bukankah firman Allah mengatakan musuh kita bukan darah dan daging, musuh kita adalah penguasa-penguasa yang ada di udara. Di udara artinya apa? Yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani. Oleh sebab itu firman Allah mengatakan kuatkan, teguhkanlah hati. Saya percaya yang sebagaimana firman Allah katakan juga kepada kita, bersama dengan Yesus kita lebih daripada pemenang. Amin, saudaraku. Mari hari-hari ini, saudaraku, ayo di minggu kedua di acara ibadah online gereja GSPDI Philadelphia Family ini, saya sampaikan kepada Bapak Ibu dimanapun kau berada, mari nantikan Tuhan. Dengan menantikan Tuhan itu satu sikap kita bangun mesbah doa, saudaraku. Dan lewat doa dikatakan kuatkanlah, teguhkanlah hati. Saya berdoa pada pagi hari ini, jika ada Bapak Ibu Saudara mungkin yang takut, cemas, khawatir, yang menghadapi bukan hanya wabah ini tapi juga ekonomi. Ya, mungkin pendapatan kita, pemasukan kita berkurang, ekonomi kita mungkin terganggu. Dengar baik-baik bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Matius, lihat burung di udara, lihat bunga di padang, burung yang tidak meminta dipelihara oleh Bapamu di sorga. Burung yang tidak mencari sesuatu dipelihara oleh Bapamu di sorga. Bunga di padang yang tidak meminta dihiasi oleh Bapamu di sorga. Apatah lagi kata firman dalam kitab Matius, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya sebagai hamba Allah saya mau katakan, maka rohani jasmani kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, yang kedua, kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Di dalam firman Allah yang disampaikan kepada kita pada minggu yang terakhir di bulan Maret ini, saudaraku, di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal yang keempat, saudaraku, dikatakan di dalam firman Allah, saya akan bacakan Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Firman Allah berkata kepada kita pada pagi ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara, segala sesuatu, segala perkara artinya apa? Segala masalah, segala pencobaan, segala ujian, segala penderitaan, segala kesusahan, segala persoalan, segala pergumulan, semuanya kita borong, saudaraku. Dan firman Allah katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Yuk, Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, kita bukan hanya berdoa supaya wabah ini cepat berlalu. Baik, kita kalau doakan itu ya luar biasa, itu yang kita doakan hari-hari. Tetapi juga kita berdoa sebagai hamba Allah. Saya mau katakan kepada kita juga berdoa minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kesabaran buat kita. Tuhan memberikan energi, kuasa kepada kita. Untuk apa? Untuk kita menghadapi cobaan ini, untuk kita menghadapi pergumulan ini, untuk kita menghadapi kesusahan ini, saudaraku. Saudara, kita lihat sekarang bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia, saudaraku. Ada salah satu orang mengatakan 80% negara-negara di dunia sebenarnya nggak siap menghadapi wabah sakit penyakit ini. 80%, saudaraku. Kita lihat sekarang Amerika.
yang katanya negara superpower saudaraku, yang punya segala-galanya. Tapi kita lihat sekarang, presidennya bilang apa? Minta bantuan dari negara yang lain. Apalagi Indonesia saudaraku. Oleh sebab itu mari kita berdoa bukan hanya supaya wabah ini cepat berlalu, tapi kita juga berdoa untuk apa? Supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, supaya Tuhan memberikan apa? Kuasa kepada kita. Jangan sampai lewat masalah pergumulan ini iman kita jadi terkontaminasi saudaraku. Jangan sampai ketika saudara menghadapi masalah ekonomi, mungkin ibarat kata kita menghadapi cobaan yang berat ini, lalu kita udah mulai tawar hati kepada Tuhan. Kita mulai bimbang, kita udah mulai mungkin kita bilang, Tuhan di manakah Engkau? No, tidak saudaraku. Justru hari ini kita harus berdoa, Tuhan beri saya kekuatan, Tuhan beri saya kuasa-Mu, supaya kita bisa menghadapi semuanya ini. Bukankah firman Allah mengatakan bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar saudaraku. Kalau saudara baca dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, di hari-hari yang terakhir, saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Coba saya akan sampaikan kepada saudara di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama yang saya sampaikan kemarin pada waktu kami fellowship di komunitas Youth Philadelphia. Saya katakan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sudah dikatakan oleh firman Allah. Jauh-jauh hari firman Allah sudah memberitahukan setiap manusia yang hidup dalam dunia ini di hari-hari terakhir. Kapan itu hari-hari terakhir saudaraku? Hari ini. Ini adalah the last day. Ini adalah hari akhir zaman, istilah kata hamba-hamba Tuhan katakan. Dan firman Allah bilang apa? Apakah di akhir zaman akan datang masa yang senang, masa yang apa namanya, yang penuh dengan hura-hura? Tidak saudaraku. Tapi justru dikatakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bisa nggak? Bisa nggak kita katakan epidemi wabah virus ini apakah penggenapan dari firman? Bisa. Akan datang masa yang sukar. Masalahnya adalah apakah kita anak-anak Tuhan, kita siap atau tidak. Makanya poin yang kedua ini saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, kita berdoa minta supaya Tuhan kasih kekuatan buat kita, supaya kita bisa tegar menghadapi cobaan ini saudaraku. Seperti Nuh saudaraku, ketika Tuhan bilang aku akan hancurkan dunia, tapi Nuh sekeluarga mereka diselamatkan oleh Tuhan. 40 hari 40 malam mereka ada di Batra, lockdown saudaraku. Mereka di rumah, di Batra selama 40 hari 40 malam. Dan saya percaya kehidupannya Tuhan pelihara saudaraku. Makan minum pakainya Tuhan pelihara. Oleh sebab itu saya berdoa, jangan sampai iman kita menjadi lemah. Jangan sampai pegangan pengharapan kita kepada Kristus menjadi hilang saudaraku di tengah cobaan ini. Saya katakan sama beberapa anak Tuhan, gereja lagi sedang ditampi saudaraku. Yang berisi yang tetap bertahan. Tapi kalau yang tidak berisi, mereka akan mental kemana-mana. Saya berdoa, seluruh jemaat Philadelphia, engkau adalah jemaat yang berisi saudaraku. Oleh sebab itu mari berdoa, minta supaya Tuhan kasih kekuatan kepada kita untuk kita bisa melewati semua ini. Amin saudaraku. Dan yang ketiga yang saya sampaikan kepada saudara kita semua, kita buka di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7. Kitab Nahum itu ada di perjanjian lama saudaraku. Kitab Nahum ya, perjanjian lama. Halaman Alkitab saya 1025 ya. Saya nggak tahu di halaman Alkitab saudara. Nah saudara bisa buka di dalam kitab Nahum ya, pasal yang pertama ayat yang ke-7. Firman Allah katakan seperti ini. Tuhan itu baik. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Amin. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Oh haleluya. Puji Tuhan. Kitab Nahum berkata kepada kita bahwa Tuhan itu baik. Bapak ibu saudaraku, bisakah engkau hari-hari ini berkata Tuhan Yesus itu baik? Saya berharap kita selalu berkata Tuhan Yesus itu baik. Amin saudaraku ya. Mari ya, yang dimana dikatakan di dalam Alkitab Tuhan itu baik saudaraku. Di balik masalah, di balik pencobaan, di balik awan yang gelap, itu ada pelangi indah saudara, yang bertahan, yang setia. Nah kita akan lihat bagaimana cara Tuhan bekerja dengan dahsyat saudaraku. Oleh sebab itu mari sebagai hamba Allah saya ingatkan kepada kita semua, hari ini minggu terakhir di bulan Maret ini, kita sehati bersama-sama kita berkata
Tuhan Yesus baik. Kenapa dia baik, saudaraku? Karena dikatakan dalam kitab Nahum bahwa Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami kesusahan. Hari-hari ini Indonesia lagi sedang menghadapi kesusahan. Hari-hari ini ya, anak-anak Tuhan dimanapun berada, ya, bahkan semua saudara-saudara kita sedang mengalami kesusahan. Tapi dengar baik-baik, dikatakan apa? Bahwa dia adalah tempat pengungsian. Tempat pengungsian adalah tempat di mana kita berlindung, saudaraku. Saya berdoa, saya rindu, jadikan Yesus Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Bahkan dikatakan, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saya percaya di saat situasi seperti ini, apabila engkau menjadikan Yesus sebagai tempat perlindunganmu, dikatakan dia mengenal. Kalau kata mengenal artinya, Bapak Ibu, apa artinya? Dia mengenal artinya dia tahu kesusahanmu, dia tahu pergumulanmu, dia tahu, dia lihat tetesan cucuran air matamu, saudaraku. Karena dia tahu, maka dia tidak pernah jauh darimu. Dia ada di sampingmu. Bukankah firman Allah berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan, saudara. Mari, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, kita nggak tahu berapa lama lagi kita tetap harus seperti ini, saudaraku. 1 minggu, 2 minggu, tapi saya punya keyakinan, saya punya pengharapan bahwa badai ini pasti akan berlalu. Oleh sebab itu, jadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian kita. Jadikan Tuhan tempat perlindungan kita, saudaraku. Dia tahu, dia mengenal saudara dan saya. Bahkan dikatakan apa, saudaraku? Satu helai rambut pun tidak akan lepas tanpa seizin dari Tuhan. Mari, kuatkan hatimu pada pagi hari ini. Engkau yang lemah, engkau yang lagi sedang terpuruk, engkau mungkin yang lagi sedang kecewa dengan keadaan, kok begini terus segala macam. Mari, ya, bangkit sekarang, kuatkan hatimu, datang kepada Yesus. Bukankah firman Allah katakan, mari datang kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat, yang stres. Adakah di antara saudara yang stres hari-hari ini? Kalau saudara mungkin sedang mengalami stres, ayo saudaraku, panggil nama Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang baik, saudaraku. Dia bukan Tuhan yang tidak baik. Saya percaya kejadian ini ada maksud rencana Tuhan. Ribuan kali hamba-hamba Tuhan yang mungkin lagi sedang khotbah online hari-hari ini, mereka berkata, ini ada maksud rencana Tuhan. Ini ada di balik semua ini, ada maksud dan rencana Tuhan. Tinggal kita bagaimana kita meresponnya, bagaimana kita menyikapinya bersama-sama. Dengan tidak kekecewaan, dengan tidak amarah, tapi justru kita berkata, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Karena dia adalah tempat pengungsian, dia tempat perlindungan kita. Dia mengenal, dia tahu saudara dan saya. Amin, saudaraku. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27. Kitab Mazmur pasal yang ke-27, ada satu ayat yang saya mau sampaikan kepada saudara semua. Di dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-13, pasal yang ke-27, ayat yang ke-13, Alkitab berkata kepada saudara, sesungguhnya aku percaya, aku, saudara dan saya, ya, akan melihat kebaikan Tuhan. Amin. Saudara coba perhatikan, Mazmur 27 ayat yang ke-13 berkata, sesungguhnya, kata Daud, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Di balik awan yang gelap ada pelangi yang indah, saudaraku. Di balik ini cobaan yang berat ini, kita akan melihat kebaikan dari Tuhan. Di negeri, ayat selanjutnya bilang apa? Di negeri orang-orang yang hidup. Perkatakan sekarang, aku akan melihat kebaikan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Bukan orang-orang yang mati, saudaraku. Kita perkatakan, saudaraku, walaupun korban berjatuhan hari-hari ini, tapi kita perkatakan dengan perkataan profetik, aku akan melihat, aku percaya melihat kebaikan dari Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini, saudara yang sangat dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya seluruh jemaat Philadelphia, engkau dijaga, engkau dilindungi, engkau disertai oleh Tuhan. Dan kita perkatakan, aku percaya
melihat kebaikan dari Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Amin, saudaraku. Mari, pagi hari ini saudara, biarlah firman Allah ini sekali lagi memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberkati bagi yang susah, bagi yang sedang alami pergumulan yang berat. Dan firman Allah memberikan pengharapan yang pasti bagi kita yang percaya. Ya, saya berdoa seluruh keluarga besar Philadelphia, engkau tetap sehat walafiat, engkau senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan ingat berjaga-jaga dan berdoa. Amin, saudaraku. Sebelum kita akan akhiri, mari saya ajak kita semua, saudara boleh bergandeng tangan, saudara boleh kita akan nyanyi satu pujian. Setelah itu kita akan tutup di dalam doa, dan saya akan memberikan doa berkat buat saudara semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Oh, mari kita sembah Dia, sembah Tuhan. Haleluya, sembah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, melihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan, amin, sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. 1-2 menit kita menyembah Tuhan. Kami sembah. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Mari angkat tanganmu, arahkan mata hatimu kepada Tuhan pagi ini. Yesus, haleluya. Kuatkan kami yang lemah. Engkau adalah tempat pengungsian kami, ya Tuhan. Engkau adalah tempat perlindungan kami. Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kuasa-Mu untuk kami bisa menghadapi, melewati ini semua. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami sembah. Mari saudaraku terus sembah Tuhan, terus sembah Dia. Sembah Tuhan. Engkau yang ada di Tomang, Engkau yang ada di Mutiara Pluit, Engkau yang ada di Taman Elang, Engkau yang ada di Kota Bumi, Engkau yang ada di Sempatan, Engkau yang ada di Citra Raya, Engkau yang ada di Tangerang, Engkau yang ada di Jakarta. Sembah. Engkau yang ada di Grand Tomang, Engkau yang ada di Taman Kota Bumi. Sembah Tuhan. Engkau yang ada di Walet. Sembah. Sembah Tuhan. Satukan hati kita, satukan roh kita menyembah Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tabu. Mujizatnya
diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak boleh. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Masing-masing kita mau taruh tangan kita di dada dan kita mau berdoa syafaat. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Dan kami berdoa biar lewat kebenaran firman Allah memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan yang pasti kepada kami. Kalau kami dapat berkata Tuhan itu baik dan Engkau adalah tempat perlindungan kami, Engkau adalah tempat pengungsian kami ya Tuhan. Dan pagi ini kami berdoa buat bangsa negara kami yang Tuhan, Presiden Bapak Jokowi bersama dengan timnya untuk menghadapi wabah sakit penyakit ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan berikan hikmat marifat, segala apa yang dibutuhkan diperlukan Tuhan. Mari Tuhan campur tangan semuanya, biar lewat arahan, lewat pimpinan dari Bapak Presiden Jokowi bersama dengan timnya, kami bisa menghadapi, kami bisa mengatasi wabah sakit penyakit ini. Kami juga berdoa buat korban-korban yang sudah terpapar. Dalam nama Yesus kami perkatakan sembuh dalam nama Yesus. Sekian ribu yang sudah jadi terpapar oleh virus ini, kami perkatakan sembuh dalam nama Yesus. Kami perkatakan kepada orang-orang negeri orang hidup, bukan negeri orang mati. Kami memperkatakan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para dokter, tim medis yang mereka adalah orang yang ada di garda yang paling depan untuk merawat, untuk melayani pasien-pasien yang terpapar oleh sakit penyakit virus ini. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jaga lindungi mereka, Tuhan berikan kekuatan baik tubuh jiwa roh mereka, untuk mereka benar-benar berjuang, berperang untuk bisa menyembuhkan orang-orang yang sudah terpapar. Oleh sebab itu kami minta campur tangan dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, alat perlindungan diri, APD, Tuhan, mari Tuhan sediakan, campur tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Obat-obatan, alat-alat medis lain yang dibutuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat kota Jakarta, dalam nama Yesus kami serahkan kota Jakarta. Kami doakan kota Tangerang, dalam nama Yesus. Kami doakan Kabupaten Tangerang, dalam nama Yesus. Kami doakan Tangerang Selatan, dalam nama Yesus. Kami doakan Banten, dalam nama Yesus. Bahkan seluruh provinsi yang ada di Indonesia kami doakan. Kami memperkatakan shalom, damai. Kami memperkatakan keselamatan datang dari Tuhan kepada setiap kota-kota yang ada di Indonesia. Oh haleluya. Dan hamba berdoa untuk seluruh jemaat Philadelphia dimanapun berada. Jaga lindungi kami Tuhan, pelihara kami, sertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, darah anak domba. Membungkus, mengurapi, memproteksi setiap anak-anak Tuhan Philadelphia dimanapun berada. Rumah-rumah kami, Tuhan kirim malaikat-Mu untuk menjaga, melindungi dari segala macam hal-hal penyakit-penyakit yang menulari. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami pegang, apa yang kami raba, apa yang kami makan, Tuhan sucikan, kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tanganmu, siapkan dirimu untuk menerima berkat di akhir ibadah online kita pada pagi ini. Saudaraku, dimanapun kau berada, haleluya, arahkan mata hatimu kepada Tuhan dan terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus turun kepada kita semua. Baik berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat umur panjang, berkat perlindungan penyertaan
datang kepada kita di minggu pagi ini. Dalam nama Yesus, yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Salam Philadelphia. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Amin.